Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi bersama saya Edo Pradipta yang akan membawakan renungan pada hari Rabu 12 Mei 2021. Judul kali ini adalah Jangan Berhenti di Kita. Markus 16 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan ringkasnya saja Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja. Jika kita melihat fenomena pada zaman ini Bapak Ibu sekalian, ketika ada kecelakaan, ada tragedi di jalan ataupun di suatu tempat, pasti orang akan buru-buru mengambil handphonenya. Dan sebagian besar pasti akan merekamnya dan hanya sebagian kecil orang yang menolongnya. Kejadian kecelakaan atau sesuatu peristiwa pasti akan direkam di handphonenya, kemudian dibagikan melalui sosial media atau WhatsApp dan dibagikan di grup-grupnya. Ketika ada orang berkelahi juga atau orang yang timpa musibah, pasti akan seperti itu. Alih-alih ingin menolong tapi malah mengabadikannya melalui handphonenya. Jika kita melihat di Markus yang ke-16 ini, Bapak Ibu, di ayat 19-20, para murid ini juga takjub ketika melihat Yesus terangkat ke surga. Mereka menyaksikan kemuliaan Tuhan dengan betapa indahnya peristiwa kenaikan ini. Jika kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, para murid ini seakan takjub dan terhipnotis pada peristiwa ini. Tetapi apa respon dari murid-murid ini Bapak Ibu sekalian? Kita bisa lihat di ayat yang ke-20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja. Ketika mereka melihat Yesus naik ke surga, mereka bukan hanya takjub, berbahagia, melainkan mereka dengan segera memberitakan Injil ini ke segala penjuru. Nah, di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ada juga hal-hal yang membuat kita terkagum-kagum. Di sini, di ayat ini, di perikop ini, dan pada saat teduh ini, kita diajak meneladani kabar baik itu. Kejadian yang luar biasa dalam hidup kita, yang membawa sukacita dalam hidup kita, jangan kita biarkan sukacita ini hanya mengendap dan kita abadikan lewat handphone kita. Tetapi kita perlu memberitakan juga kebaikan Tuhan yang telah kita lihat dan kita terima. Misalnya kita dipulihkan dari sakit dan kecelakaan, mungkin kita terhindar dari kecelakaan. Kita bisa men-sharingkannya lewat saudara-saudara kita, lewat teman-teman kita. Kita juga bisa share itu di grup jemaat dan lain sebagainya. Mungkin hal-hal kecil ini tidak begitu berdampak menurut kita Bapak Ibu. Tetapi ada satu waktu ketika kita membagikan sharing kita atau kejadian kita, orang lain juga akan terhibur, dikuatkan, dan juga dipulihkan. Jangan membiarkan sukacita ini berhenti pada diri kita, melainkan kita bagikan, kita saksikan, sehingga orang yang melihat kita, mendengarkan sharing kita juga bisa mendapatkan sukacita itu Bapak Ibu. Refleksi kita hari ini adalah menyaksikan kebaikan Allah, jangan hanya berhenti pada ketakjuban, tetapi bagikanlah kepada sesama kita. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan berdoa untuk menutup saat teduh kita hari ini. Ajari kami Tuhan untuk men-sharingkan apa yang sudah kami terima, berkat-Mu yang sudah kami terima, kebaikan yang sudah kami alami, bisa kami bagikan. Mungkin melalui hal-hal kecil kita bisa membagikan dan kita tidak mengerti dampaknya seperti apa bagi orang lain, tetapi
hal-hal kecil inilah yang Tuhan inginkan sehingga menjadi dampak mungkin untuk sebagian orang, mungkin untuk banyak orang. Kami bisa belajar membagikan hal-hal kecil yang sudah kami terima melalui berkat-Mu Tuhan. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saat teduh kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menyelami kasih Kristus dan membagikannya hari lepas hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.